Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Galaga. Saya Igusti Ayu Agung Moyumia Natasha, absen 9. Saya Igusti Ngurati Cadi Putra dengan nomor absen 11. Saya Ibu Dedi Sumiarte, nomor absen 17. Saya Komang Devana Hariswa, nomor absen 21. Ani Putumia Budi Puspita, nomor absen 31. Saya Niputu Rasti Septiani Dewi, nomor absen 32. Asa Putri Sintia Widiatari, nomor absen 34. Pada video kali ini kami akan mempersembahkan tentang Kerajaan Gel-Gel. Benarkah Kerajaan Gel-Gel membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat Hindu Bali di masa kini? Dan apakah benar bahwa Kerajaan Gel-Gel ini merupakan pembuka gerbang bagi masuknya Islam di Pulau Bali? Serta apakah benar dengan runtuhnya kerajaan ini menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan lokal seperti Kerajaan Klungkung, Badung, Denpasar, Tabanan, Buleleng, Karangasem, Gianyar, dan kerajaan lokal lainnya? Marilah saksikan bersama menelusuri jejak peradaban Gel-Gel. Sejarah berdirinya Kerajaan Gel-Gel. Sejarah berdirinya Kerajaan Swecapura atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan Gel-Gel dimulai dari 3 peristiwa atau momentum yang latar belakangi berdirinya kerajaan yang terletak di Desa Gel-Gel, Klungkung, Bali ini. 3 peristiwa tersebut diantaranya: yang pertama, runtuhnya dinasti Warmadewa; yang kedua, berdirinya Kerajaan Samprangan; dan yang ketiga, berdirinya Kerajaan Gel-Gel. Momentum yang pertama yaitu runtuhnya dinasti Warmadewa dari kerajaan Bedahulu pada periode Bali Age. Setelah diangkatnya Gajah Mada menjadi Mahapati Hamengkubumi Majapahit pada tahun 1336, di mana pada saat itu Majapahit di bawah pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi. Pada saat itu Gajah Mada mengucap sumpah yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Kalapa. Inti dari sumpahnya ini yaitu dia tidak akan bersenang-senang ataupun beristirahat sebelum menyatukan Nusantara. Maka pada masa pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi juga dikenal sebagai masa perluasan wilayah atau ekspansi Majapahit ke segala arah sebagai pelaksanaan dari Sumpah Kalapa. Pada tahun 1343 Masehi, Majapahit melancarkan ekspansinya di bawah pimpinan Gajah Mada dan Arya Damar. Setelah berhasil menghadapi patih dan menteri tertinggi dari dalam Bedahulu, yaitu Patih Ki Kebo Iwe dan Ki Pasung Rigis, Gajah Mada kemudian berhasil mengalahkan Raja Sri Artasura Ratna Bumi Banten yang merupakan raja terakhir dari dinasti Warmadewa dari Kerajaan Bedahulu atau Pejeh di Bali. Momentum yang kedua yaitu berdirinya Kerajaan Samprangan. Setelah runtuhnya Kerajaan Bedahulu oleh invasi Majapahit, maka terjadi kekosongan kekuasaan di Bali. Suasana Bali menjadi sangat sunyi, sepi, kacau balau, dan masing-masing para petinggi pemerintahan mempertahankan pendapatnya sendiri dan tidak mau menuruti sesamanya. Maka di Bali terjadilah kekosongan kekuasaan. Mahapati Gajah Mada menjadi gelisah melihat situasi Bali yang hancur tanpa adanya peraturan, karena tidak adanya raja yang memimpin. Karena itu, Gajah Mada berunding dengan Empu Sanak Pitu untuk calon raja yang akan menduduki posisi sebagai raja di Bali. Gajah Mada memohon kepada guru penasehatnya yaitu Danghyang Kepakisan agar mengangkat putranya sebagai raja di Pulau Bali. Permohonan itu akhirnya ditembuskan ke Raja Hayam Wuruk dan dikabulkan. Pada waktu yang bersamaan, dilantiklah 4 orang raja sekaligus yaitu putra dan putri dari Danghyang Kepakisan untuk memimpin kerajaan-kerajaan yang sudah ditaklukkan. Di antaranya ada Ide Wayan Kepakisan atau yang dikenal dengan Sri Juru menjadi raja di Blambangan. Kemudian Ide Made Kepakisan yang dikenal dengan Sri Bima Sakti menjadi raja di Pasuruan, dan Ide Nyoman Istri Kepakisan atau dalam Sukanya atau yang lebih dikenal dengan Sri Datu Muter diperistri oleh Raja Sumbawa. Dan yang terakhir adalah Ide Ketut atau yang lebih dikenal dengan Sri Aji Krishna Kepakisan sebagai raja di Bali Dwipa.
Ide Sri Aji Krishna Kepakisan yang menjadi raja di Pulau Bali kemudian mendirikan dinastinya, yaitu Krishna Kepakisan, dan berkeraton di Samprangan. Dipilihnya daerah Samprangan karena ketika ekspedisi Gajah Mada, desa Samprangan mempunyai arti historis, yaitu sebagai perkemahan Gajah Mada serta tempat mengatur strategi untuk menyerang kerajaan berdahulu. Ide Sri Aji Krishna Kepakisan berkuasa di Bali sejak tahun 1350 sampai dengan 1380 dengan diiringi oleh para Arya. Di antaranya ada Arya Kenceng yang mengambil tempat di Tabanan, Arya Kenuruhan yang mengambil tempat di Tangkas, Kiai Anglurah Pinatih Mantra yang mengambil tempat di Kertelangu, Arya Dalancang mengambil tempat di Kapal, Arya Belok yang mengambil tempat di Kabe-Kabe, Arya Gajah Pare dan adiknya Arya Getes mengambil tempat di Toya Anyar, dan Arya Kutawaringin mengambil tempat di Toya Anyar Kelungkung, serta Arya Belentong mengambil tempat di Pacung dan para Arya lainnya. Mengutip dari Babat Dalem, semasa pemerintahan Sri Aji Krishna Kepakisan di Samprangan diwarnai dengan pemberontakan-pemberontakan di desa-desa Bali Age seperti Desa Batur, Desa Cempage, Desa Songan, Desa Kedisan, Desa Abang, Desa Pinggan, Desa Munting, Desa Manik Liu, Desa Bonyah, Desa Taro, Desa Bayan, dan Desa Bali Age lainnya. Atas peristiwa pemberontakan yang terus-menerus, Dalem merasa putus asa dan mengirim utusan ke Majapahit melaporkan bahwa Dalem tidak mampu mengatasi situasi di Bali. Untuk memecahkan persoalan ini, Gajah Mada memberikan nasihat kepada Sri Krishna Kepakisan serta simbol-simbol kekuasaan dalam bentuk pakaian kebesaran kerajaan dan sebilah keris yang bernama Si Gande Dungkul yang memberikan konsep kebudayaan yang memadukan kebudayaan Jawa dengan Bali, dan tanda-tanda kebesaran itu berfungsi sebagai simbol atau lambang kekuasaan yang sah. Momentum yang ketiga atau momentum puncak yaitu berdirinya Kerajaan Gel-Gel. Selama memerintah di Bali, dalam Sri Aji Krishna Kepakisan beristri dua, yaitu yang pertama dengan Ni Gusti Ayu Gajah Pare yang melahirkan 4 orang anak. Di antaranya ada dalam Wayan atau dalam Samprangan, dalam Dimadya atau dalam Tarukan, Dewa Ayuwana yaitu putri yang meninggal ketika masih anak-anak, dan yang terakhir adalah dalam Ketut yang lebih dikenal dengan dalam Ketut Ngelesir. Dan dari pernikahan Sri Aji Krishna Kepakisan dengan istrinya yang kedua, yaitu Ni Gusti Ayu Ketut Waringin, melahirkan anak yang bernama Dewa Tegal Besung. Setelah Sri Aji Krishna Kepakisan turun tahta, diangkatlah dalam Samprangan sebagai penerus kerajaan. Ternyata dalam Samprangan menjadi penguasa yang tidak kompeten ketika itu, di tengah suasana kehidupan politik di Bali yang masih belum stabil. Adik bungsunya dalam Ketut Ngelesir kemudian mendirikan kursi kerajaan baru di Gel-Gel. Sebagaimana hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh tim Gelaga pada Kamis 11 Agustus 2022 bersama juru mangku Imadelile yang bertempat di Pura Dasar Buana Gel-Gel. Berikut cuplikannya. Diteruskan oleh anaknya namanya dalam Ketut Ngelesir. Saat dalam Ketut Ngelesir itu diminta oleh para Arya supaya kerajaan di Bali itu bisa jaya, bisa sukses, maka diminta ide dalam Ketut Ngelesir itu untuk mau jadi raja bertempat di Gel-Gel. Nah, setelah berdiri di Gel-Gel karena beliau tidak punya puri, maka berpesan dari beliau bahwa saya tidak punya apa-apa, tidak punya puri, bagaimana mau jadi raja. Nah, kemudian dijawab oleh Arya Kebontubo, yang penting dalam mau jadi raja, kami sekeluarga punya puri, itu dipakai keraton kerajaan Gel-Gel yang diberi nama Keraton Swecapura. Nah, dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa pada intinya adalah Kerajaan Gel-Gel berdiri setelah Arya Kebontubuh menjemput dan menghantarkan istananya kepada ide Sri Semara Kepakisan atau yang dikenal dengan dalam Ketut Ngelesir pada tahun 1383 Masehi. Kehidupan sosial politik. Raja Kerajaan Gel-Gel yang pertama ialah Dalam Ketut Semara Kepakistan atau sering disebut dengan Dalam Ketut Ngelesir. Dalam Ketut Ngelesir adalah raja pertama Kerajaan Gel-Gel yang memerintah pada tahun 1383 sampai 1458 Masehi. Beliau merupakan putra dari ide dalam Sri Aji Krishna Kepakistan dan Ni Gusti Ayu Gajah Pare. Dalam Ketut Ngelesir sebagai seorang raja di Kerajaan Gel-Gel, sebagaimana disebutkan, ada beberapa yang dapat diamati selama masa pemerintahan Raja Gel-Gel yang pertama ini. Di antaranya, dalam Ketut Ngelesir adalah seorang raja yang adil. Beliau juga suka memberi penghargaan kepada orang yang berbuat baik. Dengan taktik ini, dalam Ketut Ngelesir dapat memikat hati rakyat, sehingga menimbulkan kepercayaan di kalangan masyarakat dan kalangan kerajaan bahwa
bahwa beliau adalah seorang raja yang cakap dalam memerintah, serta tidak segan-segan menghukum mereka yang berbuat salah. Dengan begitu, keamanan dalam masyarakat Bali dapat diatur. Dalam Ketut Ngelesir juga membangun pura dasar Buana Gelgel. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jero Mangku I Madelile dalam wawancara yang diadakan oleh tim Gelaga pada Kamis 11 Agustus 2022 yang bertempatan di Pura Dasar Buana Gelgel. Berikut cuplikannya. Nah, setelah beliau berdiri di sini, barulah bisa menata kehidupan di Bali. Nah, setelah di Bali masih juga tidak bisa rukun sesama pendatang dari Jawa, yang akhirnya pertemuan dilanjutkan di Samuan 3 oleh Empu Kuturan. Nah, Empu Kuturan bersama semua sekte-sekte yang ada di Bali, para tokoh yang datang dari Majapahit tinggal di Bali, di sana bersatu untuk membuat Pura Kayangan 3. Dari Samuan 3 lah awal mula dari Kayangan 3, yaitu membuat pusah dalam Balai Agung. Nah, setelah membuat pura pusah dalam Balai Agung, kemudian beliaulah kembali ke Gelgel. Disuruhlah membuat Empu Kuturan pura ini, namanya Pura Dasar Buana, tujuannya untuk mempersatukan semua sekte yang ada di Bali. Nah, bertempat di tempat Pasraman Empu Gana. Itu perintah dari dalam Hayam Wuruk, kalau mempersatukan Bali, buatlah pura cari tempat Pasraman Empu Gana. Di sana membuat pura. Nah, itu tempatnya Pasraman Empu Gana yang pertama. Dulu sebelum ada pura ini hanya satu, itu tempatnya kan. Nah, dari cuplikan wawancara dapat disimpulkan bahwa Pura Dasar Buana Gelgel dibangun oleh Dalam Ketut Ngelesir dengan cara merestorasi Pasraman Empu Gana yang lebih awal dibangun, yakni 1267 Masehi. Pura Dasar Buana Gelgel ini menjadi simbol persatuan politik di Bali, sekaligus menjadi tempat penyembahan bagi semua paham keagamaan Hindu yang bertentangan, yaitu Hindu Siwa, Hindu Pakraman, dan Hindu Pamongan. Kemudian Dalam Ketut Ngelesir juga dikenal sebagai pembuka gerbang masuknya Islam di Pulau Bali. Teori yang diungkapkan oleh tim peneliti sejarah masuknya Islam di Bali untuk proyek penelitian Pemda tingkat 1 Bali 1979 sampai 1980 menyatakan bahwa Dalam Ketut Ngelesir merupakan satu-satunya raja yang pernah berkunjung ke Keraton Majapahit, sedangkan para penggantinya sudah tidak berkesempatan lagi berkunjung ke Majapahit karena kerajaan Majapahit sudah runtuh. Dalam Babat Galem menceritakan bahwa ketika itu Dalam Ketut Ngelesir berkunjung ke Keraton Majapahit untuk menghadiri sebuah konferensi yang diadakan Prabu Hayam Wuruk dengan raja-raja vasal atau sekutunya pada 1380-an. Raja Gelgel Dalam Ketut Ngelesir mendapat keistimewaan dari Prabu Hayam Wuruk, yaitu dengan dipersembahkannya 40 prajurit pilihan Majapahit untuk mengawal kepulangan Dalam Ketut Ngelesir ke Bali. Ternyata dari 40 prajurit yang terdiri dari juru masak, juru kapal, dan tentara itu menganut kepercayaan Islam. Dalam buku Muslim Bali Mencari Kembali Harmoni yang Hilang menyebutkan bahwa 40 pasukan ini tidak ingin untuk kembali ke Majapahit, melainkan mereka ingin tetap tinggal di Bali. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ilmuwan mengenai motif dari pasukan tersebut tidak ingin kembali ke Majapahit. Terdapat pendapat yang terkenal mengatakan bahwa hal ini merupakan strategi Hayam Wuruk untuk mengurangi populasi Islam di Majapahit. Sebagai bentuk terima kasih, Dalam Ketut Ngelesir memberikan sebidang tanah di sisi timur kerajaan Gelgel untuk tempat tinggal 40 prajurit dari Majapahit tersebut, dan mereka diperintah untuk mengabdi kepada kerajaan Gelgel tanpa syarat, alias mereka masih bisa mengabdi tanpa harus masuk agama yang dianut oleh kerajaan Gelgel di masa itu. Pada awal abad ke-14, para prajurit Majapahit itu mendirikan Masjid Nurul Huda yang merupakan masjid pertama di Bali dengan menampilkan ornamen alkulturasi dari kebudayaan Bali, yaitu Balai Kulkul dengan ornamen Islam. Hai guys, bersama kami tim Gelaga. Di sini kami sedang berkunjung ke Masjid Nurul Huda yang terletak di Kampung Gelgel. Masjid ini merupakan masjid pertama di Pulau Bali yang dibangun pada masa pemerintahan Dalam Ketut Ngelesir. Tampak di depan kami terdapat bangunan akulturasi dari kebudayaan Balai Kulkul dan menampilkan ornamen Islam. Masjid ini sempat beberapa kali mengalami perbaikan sebelum akhirnya dibangun ulang berkonstruksi beton 2 lantai pada 1989. Diceritakan setelah wafatnya Dalam Ketut Ngelesir, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Dalam Watu Renggong sebagai raja di kerajaan Gelgel dengan kekuasaan penuh terhadap Pulau Bali.
raja kedua kerajaan Gelgel yakni dalam Batu Rengong. Pada masa pemerintahan dalam Batu Rengong, kerajaan Bali mencapai masa keemasannya. Hal tersebut tercapai berkat kebijaksanaan beliau dalam mengatur pemerintahan dan penegakan hukum, serta perhatian beliau terhadap kesejahteraan rakyat. Begitu juga orang-orang Bali Age, yakni Bali asli, diberikan kedudukan dalam pemerintahan dan diperlakukan secara adil. Dengan runtuhnya kerajaan Majapahit yang merupakan pemerintahan pusat pada tahun 1478, maka Bali melepaskan diri dan menjadi wilayah yang merdeka. Kerajaan Gelgel kemudian memperluas wilayah kekuasaannya dengan menundukkan kerajaan Blambangan pada tahun 1512 dan menguasai Pulau Lombok dan Sumbawa pada tahun 1520 Masehi. Pada masa kekuasaannya, kebudayaan Hindu-Bali berkembang dengan begitu pesatnya. Bali membentuk suatu identitas yang berbeda dengan kebudayaan Hindu Majapahit yang sirna seiring dengan berkembangnya kerajaan Demak di pesisir utara Jawa. Sebabnya, karena dalam Batu Rengong yang tadinya menjadi raja bawahan melepaskan diri dari Jawa, ia tidak ingin dimasuki pengaruh Islam yang sedang menyebar sampai ke pelosok di sana. Dalam Batu Rengong sangat menolak adanya proses Islamisasi dari kerajaan Demak, karena pada dasarnya Gelgel memiliki ikatan historis emosional dengan kerajaan Majapahit. Dalam Batu Rengong lah di sini memberikan penjelasan dan di sini berjanji itu orang-orang Bali yang datang dari Majapahit itu jangan diislamkan, karena dia datang dari Majapahit ke sini ingin seperti di Majapahit seperti itu. Kemudian kalau kamu memaksa, kami tidak mau berperang, tidak mau berkeras, itu dari dalam Batu Rengong. Nah, terus kalau memang begitu maumu, ya kita adu kawiseksan, kedidayan, kesaktian aja. Nah, di sini dulu perjanjian depan ini oleh utusan dari Demak itu berjanji di sini. Nah, kalau kamu bisa mengalahkan saya begitu dalam Batu Rengong, saya punya rambut ada di jempol kaki saya. Kalau sampai bisa memotong rambut saya sampai putus, silahkan islamkan. Kalau tidak, jangan diganggu. Kami cuma beberapa penduduk di Bali pulau kecil, karena seluruh Nusantara sudah menjadi kerajaan Islam. Kami biarkan kami hidup damai di sini. Kamu lebih baik pulang aja ke tempatmu, ke Demak. Nah, beliau tidak mau. Kalau saya ke sana berarti saya gagal misi saya mendorong Islamkan Bali. Saya mau ikut dalam saja di sini. Nah, pengikut satu rombongan itu di sini ditempatkan di peminggir Banjar Minggir itu. Silahkan kamu tinggal di sana. Masa pemerintahan dalam Batu Rengong juga merupakan keemasan di bidang agama. Akibat jatuhnya Majapahit, maka banyak para Arya dan Brahmana dari Majapahit datang ke Bali. Salah satunya adalah Dangyang Nirake yang di Bali terkenal dengan sebutan Pedande Sakti Wawurao atau Dangyang Wijendra. Dangyang Wijendra disebut sebagai yang memurnikan ajaran Hindu di Bali dan menyempurnakan ajaran-ajaran dari pemuka agama sebelumnya, yakni Panjit Tirta Lima Ampu yang meletakkan dasar Hindu Buddha di Bali dan meletakkan dasar-dasar agama Hindu yang kontemporer. Ia menyelesaikan penyatuan sekte-sekte jiwa Buddha dalam bentuk baru Hinduisme. Pada akhirnya, agama Hindu pun bertransformasi dan menemukan bentuknya yang baru. Bentuk tersebut masih bertahan sampai saat ini yang dikenal dengan Hindu Bali. Pada zaman pemerintahan dalam Batu Rengong ini, memang ada kisah yang menarik. Pada suatu hari, dalam menggelar upacara yang cukup besar, yakni Eke Dasa Ludra yang pertama kali diadakan di Pura Besakih. Untuk memuput acara tersebut, dalam mengundang Dangyang Nirake. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Jero Mangku Imadelile dalam wawancara tim Gelaga di Pura Dasar Buana Gelgel pada Kamis 11 Agustus tahun 2022, berikut cuplikannya. Sini dari awal di sini beliau kemudian mendapat firasat di sini agar meyatnya, yaitu berencana membuat Eke Dasa Ludra pertama yang dipimpin oleh dalam Batu Rengong di Besakih.
Itu kemudian ke Dasalugra. Kemudian dari sana beliau mengatur di kerajaan di Gegel. Akhirnya kerajaan Gegel jadi subur makmur kemarin. Kehidupan seni budaya juga mengalami perkembangan pesat dan mengalami zaman keemasan di bawah pemerintahan dalam Watu Renggong. Tidak saja berkembang pada bidang pertanian, tetapi juga pada bidang keagamaan, spiritual, dan material. Tampak di sini kehidupan seni dan budaya sangat pesat, di mana para seniman sangat sibuk membangun rumah-rumah peribadatan, kekawin, tari-tarian, dan sebagainya. Juga pada saat itu ditegaskan kembali bagi keturunan Raja Bali yang melakukan hidup mewaneplaste oleh Perdana Sakti Waurau pada era pemerintahan dalam Watu Renggong, seperti tertulis dalam Piagam Dukuh Kamongan sebagai Brahmana Sapindo secara konsisten melakukan hidup suci menjadi seorang pertapa. Sehingga saat terakhir beliau, di saat dalam Watu Renggong wafat, dibuatkanlah naga banda yang mengiringi jenazah sang raja menuju alam surya. Sejak saat itu, upacara pelebuhan Raja Gelgel dan keturunannya menggunakan naga banda. Raja ketiga yang memimpin kerajaan Gegel yaitu Dalam Bekung. Setelah wafatnya Dalam Watu Renggong, beliau digantikan oleh putra tertuanya yang belum dewasa yaitu Dalam Bekung. Karena umurnya yang masih muda, maka diperlukan pendamping dalam hal menjalankan roda pemerintahan. Maka pemerintahan sehari-hari di Gegel diwakilkan kepada kelima pamannya yang tak lain adalah putra Sri Aji Tegal Besung atau sepupu dari Watu Renggong, yaitu Ide Idewa Gede Gedong Arte, Ide Idewa Nusa, Ide Idewa Pangedangan, Ide Desa Anggungan, dan Ide Idewa Bangli. Masa pemerintahan Dalam Bekung tahun 1550 sampai tahun 1580 adalah awal kesuraman kerajaan Gegel. Oleh karena pada masa pemerintahan raja ini terjadi banyak masalah dan kesulitan, wilayah kerajaan Gegel di luar Bali yang pernah dikuasai Dalam Watu Renggong satu persatu melepaskan diri akibat perkembangan politik pasca keruntuhan Majapahit. Berkembangnya Kesultanan Islam menyebabkan wilayah kekuasaan yang berada di luar pulau jatuh ke tangan penguasa baru. Pemberontakan juga terjadi di dalam kerajaan yang dilakukan oleh Gusti Batanjeruk atas ajakan Idewa Anggungan yang tiada lain adalah pamannya sendiri. Pemberontakan Batanjeruk nyaris meruntuhkan Gegel sebelum area Kebon-Kubo yang setia kepada Dalam mampu memadamkan pemberontakan Batanjeruk. Setelah meredanya pemberontakan I Gusti Batanjeruk, menyusul pemberontakan yang dilakukan oleh Krian Pandebasa sebagai pembalasan kekalahan I Gusti Batanjeruk, dan pemberontakan ini pun dapat dipadamkan dengan terbunuhnya Krian Pandebasa. Karena situasi di Gegel kacau, maka diangkatlah Idewa Segening sebagai raja keempat menggantikan kakaknya Dalam Bekung. Maka yang selanjutnya memimpin kerajaan Gegel yaitu Dalam Segening. Dalam Segening dinobatkan menjadi raja pada tahun 1580 Masehi, menggantikan Dalam Bekung dalam suasana yang amat menyedihkan. Setelah meredanya pemberontakan Batanjeruk, menyusul terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh Krian Pande sebagai pembalasan atas kegagalan Batanjeruk. Dalam hal ini kerajaan Bali harus berhadapan dengan pesatnya perkembangan kekuasaan politik Raja Makassar Bone yang berhasil melakukan perluasan kekuasaan sampai ke Pulau Sumbawa dan Lombok Timur. Di pihak lain, di barat Bali berhadapan dengan perluasan kekuasaan kerajaan Mataram yang sudah sampai ke Pasuruan. Periode ini diperkirakan terjadi di antara tahun 1580 sampai 1605. Dengan demikian Bali menghadapi tantangan dari dua arah, yakni dari timur dan dari barat. Setelah itu diangkatnya Dalam Segening menggantikan Dalam Bekung sebagai raja. Justru campur tangan VOC di Mataram dan Makassar harus berhadapan dengan kerajaan-kerajaan lokal, sehingga pada masa pemerintahan Dalam Segening kembali kerajaan Sasak di Lombok dan Sumbawa mengakui kekuasaan Gegel. Hal yang menonjol lainnya adalah pada saat ini juga Dalam Segening menyebarkan golongan kesatria Dalam hampir ke seluruh Bali, dan gelar kesatria sudah dibagi-bagi mulai dari kesatria Dalam, kesatria Pradewa, kesatria Pungakan, kesatria Prasangyang, dan kesatria Prabagus. Raja kelima yang memerintah di kerajaan Gelgel adalah Dalam Dimade. Setelah masa pemerintahan Dalam Segening berakhir, akhirnya Gegel diperintah oleh Dalam Dimade sekaligus sebagai raja kelima dan terakhir dari kerajaan Gelgel. Saat-saat damai
oleh Dalem Segening tidak dapat dipertahankan karena Dalem Dimade terlalu memberikan kepercayaan penuh kepada pengabihnya, Ki Gusti Agung Maruti, sehingga pembesar-pembesar kerajaan lainnya memilih meninggalkan Puri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh I Gusti Agung Maruti untuk menggulingkan pemerintahan Dalem Dimade. Dalem Dimade beserta putra-putranya berhasil menyelamatkan diri ke desa Guliang diiringi 300 orang yang masih setia. Susunan pemerintahan Kerajaan Gelgel. Terdapat beberapa jabatan dan susunan pemerintahan di masa Kerajaan Gelgel, di antaranya Raja atau Dalem, pemegang kekuasaan tertinggi yang menjalankan roda pemerintahan. Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia, memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan. Dalam melaksanakan pemerintahan, Raja dibantu sejumlah pejabat birokrasi. Para putra dan kerabat dekat Raja diberi kedudukan tinggi dalam jabatan birokrasi. Para putra mahkota sebelum menjadi Raja biasanya mereka diberi kedudukan sebagai Raja Muda atau Yuwa Raja. Raja dibantu oleh suatu lembaga yang merupakan Dewan Pertimbangan pada Raja. Anggotanya ialah para sanak saudara Raja. Dalam kekawin negara Kertagama disebut dengan nama Paham Narendra. Jabatan yang lain ialah Dharma Diaksa, ialah pejabat tinggi kerajaan yang bertugas menjalankan fungsi yurisdiksi keagamaan. Ada dua Dharma Diaksa, yaitu Dharma Diaksa Ring Kesaiwan untuk urusan agama Siwa dan Dharma Diaksa Ring Kasokatan untuk urusan agama Buddha. Di dalam menjalankan tugas sehari-hari, Raja juga didampingi oleh pendeta kerajaan yang disebut Bagawanta atau Porohita dari pendeta Ciwa Buddha yang berfungsi sebagai penasehat Raja dalam masalah-masalah keagamaan. Sistem ekonomi. Berikut aktivitas perekonomian masyarakat Gegel. A. Sistem pertanian. Sektor utama perekonomian masyarakat Gegel ialah bertumpu pada aktivitas pertanian. Memiliki wilayah tanah yang luas dan subur dengan dialirnya saluran irigasi membuat hasil panen selalu berlimpah. Dengan begitu, keadaan ekonomi masyarakat menjadi meningkat. B. Peternakan. Di Gegel, rata-rata masyarakatnya selain bertani ialah juga sebagai peternak seperti berternak sapi dan babi. C. Perundagian. Terdapat golongan atau profesi masyarakat yang bekerja sebagai pandai atau pembuat alat-alat dari besi dan logam. Mereka bertugas membuat alat-alat pertanian, alat-alat rumah tangga, senjata, perhiasan, dan sebagainya. D. Perikanan dan pelayaran. Mengingat letak Gegel yang berdekatan dengan pantai, maka dalam kesehariannya masyarakat juga ada yang bekerja sebagai nelayan. Selanjutnya, sumber pendapatan kerajaan. Sumber pendapatan kerajaan Gegel bertumpu pada hasil penjualan komoditi pertaniannya seperti padi, jagung, palawija, dan umbi-umbian. Terlebih, kerajaan Gegel sedikit bercorak maritim, tidak menumpuk kemungkinan untuk sumber pendapatannya juga bertumpu dari aktivitas perdagangan. Karena di era kerajaan Bali Age sudah mengenal aktivitas perdagangan dengan pedagang dari Cina. D. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial masyarakat di Bali dan kebudayaannya sangatlah lekat yang terpengaruh oleh agama Hindu. Namun, sebagai kearifan lokal dijelaskan bahwa agama Hindu yang berkembang di Bali dalam sejarah dan raja kerajaan Bali sudah mencampur dengan unsur budaya asli. Salah satu contoh yang paling nyata dapat dilihat adalah bahwa dewa tertinggi dalam agama Hindu bukanlah Siwa, melainkan Sang Hyang Widi yang sama kedudukannya dengan Sang Hyang Wenang di Jawa. Selain itu, masyarakat Bali juga mengenal dewa-dewa setempat seperti dewa air dan dewa gunung, atau di Jawa kiranya sejajar dengan krama desa adat. Di bawah desa, mereka juga memuja roh nenek moyang dan cikal bakal upacara penghormatan leluhur disebut Pitrayatnya. Sebagai tempat suci, dahulu digunakan candi. Tetapi, sejak berdirinya kerajaan Gegel dan Punggung, penggunaan candi sebagai tempat suci ditiadakan. Sebagai pengganti fungsi candi, dibuatlah kuil berupa kompleks bangunan yang sering disebut pura. Adapun untuk keluarga raja, dibuatkan pura khusus yang disebut sanggah atau meraja. Di Bali, dewa tidak dipatungkan. Adanya patung dewa di Bali diyakini sebagai bukti adanya pengaruh Jawa kuno. Masyarakat Bali mengenal pembagian golongan atau kasta yang terdiri dari Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Ketiga kasta tersebut dikenal dengan Triwangsa. Di luar ketiga golongan tersebut, masih ada lagi golongan yang disebut
pejabat, yaitu anggota masyarakat yang tidak memegang pemerintahan. Tiap-tiap golongan mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak sama dalam bidang keagamaan. Runtuhnya Kerajaan Gelgel. Masa kemunduran Kerajaan Gelgel telah nampak sejak zaman pemerintahan Dalem Bungkut. Hal ini terlihat dari beberapa pemberontakan yang terjadi. Sampailah di ambang-ambang keruntuhannya ketika Dalem Dimade menjabat. Tepatnya di tahun 1651 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh I Gusti Agung Maruti. Setelah melecehkan Dalem Dimade, Gusti Agung Maruti kemudian berkuasa di Gelgel dari tahun 1651 sampai 1686 Masehi dan mengangkat Dukut Kerta sebagai patih. Sementara itu, Dimade beserta putra-putranya berhasil menyelamatkan diri ke desa Buliang, diiringi 300 orang yang masih setia. Hampir selama 35 tahun Gelgel mengalami kevakuman karena Dalem Dimade mengungsi ke Buliang. Sementara I Gusti Agung Maruti dibiarkan menguasai Gelgel. Hal inilah yang menjadikan Bali terpecah-pecah dan mengakibatkan munculnya beberapa kerajaan seperti Den Bukit, Mengwi, Gianyar, Badung, Tabanan, Payangan, dan Bangli yang menyatakan kemerdekaan lebih-lebih setelah Dalem Dimade wafat di Kraton Buliang. Sri Agung Gede Jambe, putra Ide Dalem Dimade, didampingi oleh I Gusti Lurah Abian Tubuh Kutawaringin, Sri Agung Gede Ngurah Putra Ide Dalem Anom Pemayun, dengan I Gusti Madya Karang Kutawaringin, I Gusti Tangkas Bias, I Gusti Brangsinga dibantu Laskar Buleleng dan Badung menyerang dan merebut kembali Gelgel dari kekuasaan I Gusti Agung Maruti pada tahun 1686 Masehi. I Gusti Agung Maruti diampuni oleh Ide Idewa Agung Jambe dan diasingkan di desa Kuramas. Dengan porak-porandanya Gelgel, Sri Agung Gede Jambe memutuskan untuk membangun puri baru ke arah utara dari kota Gelgel dan diberi nama Puri Semarapura. Sejak itu, gelar Dalem tidak lagi digunakan bagi raja-raja yang memerintah di Kerajaan Kungkung. Gelar yang disandang oleh raja-raja Kungkung kemudian disebut Ide Idewa Agung, yang juga merupakan susuhunan bagi raja-raja Bali. Namun demikian, Gelgel tetap sampai sekarang merupakan pusat bagi masyarakat Bali terkait sejarah, agama, keleluhuran, dan kebudayaan. Make it on your own, but we don't have to go. We can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I forgive us reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute. Just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait.